10 Desember 2021 diperingati sebagai Hak Asasi Manusia Sedunia. Untuk itu, untuk topik opini publik kami ya, sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan? Yang rasakan adalah pribadi masing-masing setiap masyarakat. Apakah ini sudah terpenuhi hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan ya, baik itu kehidupan sosial, kemudian rasa aman juga dalam kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Kemudian juga hak mengemukakan pendapat, hak diberikan pekerjaan dan sebagainya pendengar. Untuk itu yang ingin berkomentar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, saya nantikan dengan telepon Anda pendengar di 0821 3333 9440 atau di 0812 ya 4423 9440. Dan saat ini kami informasikan juga kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Sebelum itu kami hadirkan juga ini informasi dari reporter RRI Makassar pendengar seputar hak asasi manusia dari Febrian Januar. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone meminta pemerintah daerah dan pihak aparat keamanan agar memperhatikan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik penyediaan fasilitas akses khusus, pembinaan maupun keamanan serta keadilan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini diungkapkan Ketua PPDI Bone, Andi Takdir kepada RRI saat diminta tanggapan peringatan hak asasi manusia. Menurutnya, penyandang disabilitas di Bone cukup mendapatkan tindak diskriminasi seperti minimnya pembangunan akses khusus di setiap perkantoran maupun fasilitas umum, tidak adanya serapan tenaga kerja bagi disabilitas, serta tidak adanya pembinaan pelatihan, kewirausahaan, serta olahraga. Kecewa dengan adanya ketidakpedulian pemerintah terhadap disabilitas Kabupaten Bone. Pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bone ini tidak berhenti begitu saja. Harusnya berkesinambungan sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 2016. Kita selalu tidak mau meminta lebih terhadap pemerintah. Kita hanya selalu menginginkan bagaimana supaya payung hukum terhadap disabilitas ini bisa dijalankan dengan baik agar teman-teman disabilitas yang ada di daerah-daerah terpencil bisa menikmati juga fasilitas umum yang ada di Lebih lanjut, Andi Takdir juga menyayangkan tindak kekerasan yang dialami diri pribadi serta rekan penyandang lainnya yang mengalami kasus pemukulan maupun tindak asusila yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP Bone beberapa waktu lalu meski para pelaku telah dihukum. Namun Ketua PPDI Bone ini menilai seharusnya para aparat dapat mengayomi serta melindungi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan bukan sebaliknya. Itu tadi pendengar informasi dari rekan reporter RRI Makassar ya, rekan Febrian Januar dari Kabupaten Bone terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang merasa ini belum terpenuhi sepenuhnya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Itu adalah pendapat atau komentar dari para penyandang disabilitas. Lantas bagaimana dengan Anda ya pendengar Pro 1 RRI Makassar? Sudahkah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan? Nah, sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan? Saya nantikan komentar Anda di jaringan telepon kami ya, di 0821 3333 9440 atau di 08124423 9440. Kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi bersama saya Arti Alfian dan ada rekan pengarah acara saya, ada rekan Syafi'i Rasak dan juga rekan Hasir dan operator di samping saya ada Iqbal ya. Baiklah. Sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan? Nah, karena memang hari ini di 10 Desember selalu diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Dan berbicara tentang hak asasi manusia ini, Komnas HAM yaitu lembaga mandiri yang kedudukannya singkat dengan lembaga negara lainnya ini berfungsi melakukan pengkajian, kemudian juga penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi terkait hak-hak asasi manusia. Dan hal ini memang juga disebutkan dalam pasal 1 ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pemenuhan, perlindungan, bahkan pengawasan terhadap hak-hak setiap pribadi orang per orang, pendengar ya. Untuk itu bagaimana komentar Anda di momen
Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada hari ini 10 Desember. Sudah terpenuhikah menurut Anda ini hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan? Saya akan nantikan komentar Anda pendengar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 10 Desember 2021. 0821333940 atau di 081244239440. Hari, main game terus, belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih, merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari, Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang? jam 8. Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita pendengar Pro 1 RRI Makassar di sesi Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini, hari Jumat ya, 10 Desember 2021 yang juga bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Dan di topik Opini Publik Lintas Makassar Pagi saat ini kami juga mengundang partisipasi Anda untuk memberikan komentarnya, baik itu melalui line telepon kami di 082133333940 atau di 081244239440 ya. Semoga ini jaringan telepon tidak ada masalah di kesempatan hari ini, atau mungkin saat Anda susah tembus, Anda bisa bergabung memberikan komentarnya lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar pendengar di 0811402222 atau live comment di kolom komentar, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga dari YouTube RRI Makassar pendengar. Kita bacakan dulu komentar yang sudah masuk lewat live comment ya di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Ini dari Bapak Saki Samsu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saki Samsu. Katanya banyak sekali pelanggaran terhadap HAM dan juga kebebasan hidup bermasyarakat seperti saat ini tertekan ya, dan sangat menderita oleh rezim elit penguasa yang haus akan kekayaan tapi mematikan hak dan juga kebebasan masyarakat. HAM yang dilanggar ini berupa korupsi, kesenjangan dan juga ketimpangan sosial. Oke, terima kasih Pak Saki Samsu sudah memberikan komentarnya di live komen di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita terima dulu penelpon yang juga sudah bergabung bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, dari siapa di mana ini? Dari Pak Syakir di Barombong. Pak Syakir yang ada di Barombong. Pak Syakir, apa kabar Pak Syakir? Ya, alhamdulillah baik. Aman Hujannya ya? juga sudah reda ya. Hujannya juga sudah reda, jadi tidak ada banjir lagi nih di sekitar Barombong Pak Syakir ya? Siaran radio juga sudah jernih. Udah jernih ya, amin amin. Kalau begitu kita harapkan tidak ada hujan yang mengguyur lagi. Itu harapan kita bersama. Oke Pak Syakir, langsung komentari topik kita di Opini Publik saat ini. Sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan Pak Syakir menurut Anda?
Iya, Pak Syakir. Ya. Silakan, sudah Ya, terpenuhi kah? Mhm. Itu sesuai dengan topik hari ini, Mbak. Iya. Sudah terpenuhi. Kayak ini pertanyaan ini sebenarnya sangat gampang dijawab. Mhm. Kenapa gampang? Dijawab belum terpenuhi. Belum terpenuhi ya. Alasannya seperti apa menurut Anda? Ya alasannya itulah yang agak kesulitan kita. Seperti saya begini. Mhm. Itu hak asasi manusia sejak dideklarasikan di Indonesia. Mhm. Saya yakin betul bahwa banyak sekali orang yang belum paham apa sebetulnya itu HAM. HAM. Ini yang pertama. Kedua, kalaupun sudah diundangkan, sosialisasinya itu lemah. Sosialisasinya lemah. Oke. Iya, makanya saya berani menjawab itu belum terpenuhi, Mbak. Belum sama sekali. Sangat belum. Iya. Banyak sekali yang dilanggar. Petugas sendiri, aparat sendiri tidak paham Aparat yang ya. mana sesungguhnya itu hak asasi manusia. Sementara kita yang pelajari dulu di sekolah, hak asasi itu namanya hak dasar manusia. Hak dasar manusia. Malah di agama yang kita anut, HAM itu adalah hak asasi yang dibawa dari lahir dan perlu dijaga oleh pemerintah. Iya. Contoh yang paling kecil, Mbak. Tega-teganya seorang oknum ibu membuang bayinya. Waduh. Itu hak asasi itu dilanggar itu nyata-nyata. Iya. Tapi dalam perspektif hukum kadang-kadang orang salah menafsirkan. Menghukum orang ditegur lagi karena melanggar HAM. Apanya yang dilanggar? Ini susahnya di Indonesia ini orang tidak paham definisi apa itu HAM. Jadi lewat interaktif ini mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil alih ini persoalan. Iya. Karena nyata-nyata itu HAM itu, ya saya kembali ke topik, tidak terpenuhi. Tidak Mbak. terpenuhi ya Pak Sangat Syakir ya. tidak terpenuhi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Syakir yang ada di Barombong. Sangat tidak terpenuhi hak-hak asasi manusia karena memang banyak yang belum mengerti apa sebenarnya itu HAM dan kemudian juga sosialisasi terhadap HAM ini masih kurang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat ya. Kita terima dengan telepon Anda kembali di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahri di Makassar. Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar. Pak Syamsul Bahri, silakan komentar Anda Pak Syamsul Bahri. Siap. Saya kira berbicara masalah dipenuhi atau tidak, saya kira itu bukan ukuran. Tentu berdasarkan lapisan masyarakat itu. Artinya masyarakat mungkin ada seperti dia rampas haknya, ada juga masyarakat mungkin sudah Jadi saya kira kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, Pak Syamsul Bahri ya. Karena sekarang begini, banyak tuntutan masyarakat itu yang hampir tidak terpenuhi. Tetapi kan kita juga melihat tuntutannya itu bagaimana, bagaimana negara bisa menjalankan kewajibannya terhadap rakyatnya. Seperti yang hidup di bawah standar kemiskinan. Sebenarnya itu dia sudah menuntut haknya, tetapi kan negara bagaimana ya? Negara turun dengan memang kurang atau pas-pasan, seperti memberi bantuan. Memberi bantuan tidak secara menyeluruh menurut Anda? Iya, memberi bantuan 2.200.000 umpama. Itu kan kalau 2.200.000 satu keluarga gimana bisa hidup? Nah, artinya ini belum pada orang yang memang tidak bisa bekerja. Iya. Nah, itu kan tidak terpenuhi. Kalau orang yang bisa bekerja, saya kira ya memang masih ada usaha. Tetapi orang yang tidak bisa bekerja, maksudnya karena memang mungkin pendidikannya, apanya kan memang artinya dia tidak bekerja, tidak bisa bekerja baik non formal atau informal. Itu kan harusnya disejahterakan. Negara wajib mensejahterakan itu. Itu kan berarti kan negara melanggar hak asasi mereka karena dia tidak dibiayai. Saya kira yang perlu juga menjadi perhatian, saya kira disosialisasikan juga ini yang masuk kategori hak asasi manusia. Dan kalau itu tidak disosialisasikan, ya bisa saja ini yang terjadi.
Iya. demo-demo atau bagaimana. Jadi Kalau sosialisasi itu perlu ya Pak Syamsul Bahri ya? Ya perlu, memang jadi saya kira intinya sosialisasi batas-batasan mana rakyat menuntut, batasan bagaimana pemerintah memberi haknya kepada rakyatnya. Saya kira itu artinya kapan itu bagus, pasti negara aman-aman. Negara aman-aman. Negara kan selalu ada dorongan karena katanya memukul dituntut melanggar hak asasi, tetapi kan apa dasarnya memukul kan harus itu yang diselesaikan dulu. Iya. Nah itu artinya memang karena belum ada batasan-batasan disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini hak saya, ini kewajiban negara. Saya kira itu Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar juga sudah berpartisipasi di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi ya. Berbicara tentang sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Ini kembali lagi katanya kepada pribadi masing-masing orang. Ada yang merasa saya sudah terpenuhi hak asasi saya, tetapi ternyata ada sebagian orang, ada segelintir orang yang memang merasa saya belum terpenuhi hak asasi manusia yang harusnya ini melekat pada diri saya, tetapi ternyata banyak hal yang akhirnya membuat membuat hak asasi tersebut tidak diperoleh oleh beberapa pihak begitu ya. Kita terima kembali jaringan telepon Anda pendengar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti dari Pak Niko Beni. Iya, sehat Mbak Arti. Sehat. Kalau Pak Niko Beni sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Bergerak. dan masih bisa memberikan komentarnya di Opini Publik saat ini. Silakan Pak Niko Beni. Kalau suaranya masih lantang itu berarti sehat walafiat. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Amin. Silakan. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat dulu buat Hari Hak Asasi Manusia pada hari ini. Sedunia. Yang keberapa ini saya lupa ini Mbak Arti. Yang keberapa hari, ya? Hari Hak Asasi Manusia sedunia ya. Kita memberikan ucapan kemudian sambil mengharapkan sehingga hak asasi ini bisa dapat dijalankan dengan baik oleh masing-masing orang dan juga negara, kira-kira begitu. Saya ingin katakan begini Mbak Arti, menurut pandangan saya. Nah ini definisi hak asasi ini harus menjadi jelas. Bagi saya adalah sekarang kita sudah menjalankan hak asasi ini sudah kita jalankan setiap saat, setiap hari. Jadi kalau orang mengatakan bahwa hak asasi ini belum dijalankan, saya kira mungkin perlu dipertimbangkan kembali untuk didefinisikan dulu batas-batas dari hak asasi manusia. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua adalah hak asasi manusia ini mana yang menjadi batasan-batasannya untuk menjadi tanggungan negara. Itu juga harus menjadi batasannya. Jangan semua kita melakukan. Saya ingin katakan begini, kalau kita mencoba untuk mereview kembali semua apa yang pernah terjadi, ada oknum-oknum yang melakukan hak asasi, melanggar hak asasi, hak-haknya orang lain. Ini oknum. Kemudian mengakibatkan hak asasi orang lain yang begitu besar, begitu banyak, menjadi korban. Lalu kemudian orang lebih cenderung membela satu orang yang mengorbankan banyak orang. Itu juga menjadi pertimbangan bagi saya, Mbak Arti. Kalau bagi saya secara sederhana saja, kalau seseorang itu membuat suatu masalah, kemudian mengorbankan banyak orang, mendingan satu orang itu dihabisi. Kenapa? Kita harus mempertimbangkan hak asasi seseorang yang merugikan hak banyak orang. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Walaupun satu nyawa misalnya itu juga menjadi tanggung jawab undang-undang hukum dan sebagainya. Tapi kalau itu untuk menyelamatkan ribuan orang, kenapa tidak? Nah, itu harus jadi definisi itu harus jelas. Kemudian sebatas mana yang harus menjadi batas-batas yang harus dibela oleh orang. Yang kita membela buta-buta saja bagi saya.
boleh kalau memang itu menjadi haknya dan harus dia diperlakukan baik, kemudian diperlakukan adil, lakukan itu berdasarkan undang-undang. Oke. Sehingga kita tidak boleh menjustifikasi semua bahwa tidak. Bagi saya sekarang hak asasi ini sudah jalan, namun kadang-kadang sekelompok orang atau segelintir orang atau bahkan pribadi orang yang karena keinginannya tidak terpenuhi, dia mengatakan bahwa hak asasi ini belum terpenuhi. Oke. Jadi kembali lagi ya sebenarnya ke pribadi setiap orang ini, Pak Yang pertama Nikobeni. itu kan kita melihat dulu hak pribadinya. Kemudian yang paling hak dasar yang harus dilakukan oleh negara itu harus dijalankan. Iya. Dan tidak semua hak asasinya orang itu kita campuri. Betul. Siapa tahu haknya dia misalnya katakanlah dia mencuri, kemudian karena berdalilkan alas hak asasi manusia kita membenarkan itu, bagi saya enggak. Oke. Tapi kalau memang dia melakukan sesuatu hal yang benar-benar terjadi yang untuk kepentingan banyak orang dan untuk kepentingan umum, laksanakan dan dibela. Saya kasih contoh kejadian misalnya aparat keamanan katakanlah. Ini kita bicara fair saja soal kejadian-kejadian yang ini. Kasihan aparat kita. Maju salah, mundur salah. Dan memang itu kayaknya pemandangan yang paling sering terjadi ya ketika ada aksi-aksi yang terjadi di negara kita ya. Iya. Nah sementara dia ditugaskan oleh negara untuk membela banyak orang. Oke. Jadi jangan kita mendefinisikan bahwa aparat itu hadir untuk membela pejabat, membela pemerintah, salah. Aparat hadir itu untuk membela negara dalam arti menjaga ketertiban dan keamanan. Nah ini menjadi pertimbangan. Ini memang agak seru kalau kita diskusi soal hak asasi manusia. Banyak pertimbangan. Tidak akan ada habisnya memang Pak Nikobeni ya. Karena masing-masing orang punya persepsi yang berbeda. Saya terpenuhi hak asasi saya, tetapi ada juga segelintir orang yang mengatakan saya belum terpenuhi hak asasi manusia kalau saya. Pandangannya bagi saya Mbak Arti, kalau pandangannya itu adalah untuk kepentingan banyak orang dan itu harus melalui penelitian dan dibuktikan. Baik. Itu pelanggaran-pelanggarannya. Kemudian kalau misalnya dia menjalankan tugasnya, kita kasih contoh saja lah, misalnya OPM di Irian. Nah, sementara aparat di sana bekerja setengah mati. Lalu kemudian ada hal-hal yang ditugaskan oleh negara untuk dilakukan, kemudian ada yang membuat LSM, kemudian berdalilkan hak asasi manusia, kemudian menganggap mereka melakukan itu salah. Kalau saya tidak. Apa yang melakukan memang benar-benar sesuai dengan SOP-nya silakan dilakukan karena untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Oke, baik. Itu saja komentar Anda, Pak Nikobeni yang ada di Makassar. Para pendengar sekalian, mungkin kita beda pandangan. Saya kira itu opini. Silakan nanti didiskusikan. Mudah-mudahan kita berdiskusi dengan baik sehingga kita boleh melahirkan pemikiran-pemikiran dari perbedaan itu kita tarik kesamaannya untuk menjadi kepentingan bangsa dan negara kita. Yang namanya pendapat pasti berbeda ya Pak Nikobeni. Terima kasih juga Pak Nikobeni yang ada di Makassar. Selamat pagi. Salam sehat buat Pak Arti dan RRI. Merdeka. Merdeka ya. Terima kasih buat Pak Nikobeni. Yang namanya pendapat pasti tidak serta-merta harus selalu sama ya. Pasti ada yang berbeda seperti itu. Terima kasih Pak Nikobeni yang juga sudah memberikan komentarnya di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi pendengar. Sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan? Kalau menurut Pak Nikobeni ini sudah terpenuhi. Tapi memang yang namanya pendapat ya, kembali lagi kepada diri masing-masing person, masing-masing orang. Saya merasa hak asasi manusia saya sudah terpenuhi, tetapi ternyata ada segelintir orang yang juga mengatakan belum terpenuhi pendengar. Kita terima lagi kembali dengan telepon Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arti. Ya, Pak Abdullah Sewang ya. Betul sekali. Apa kabar ini Pak Abdullah Sewang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Amin, amin. Silakan memberikan komentarnya ini. Sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan menurut Pak Abdullah Sewang? Jadi begini, hak asasi itu adalah kemenangannya orang. Tetapi kenapa sekarang hak asasinya orang tidak terpenuhi? Iya. Karena kenapa? Kalau ada masalah, orang miskin tidak dipeduli. Itu pendapat Anda, Pak Abdullah Sewang? Iya. Apalagi kalau ada permainan uang, sudah ditunggangi oleh politik.
ini tidak tertampung hak asasinya orang. Kenapa orang bisa diatasi dengan hak asasinya kalau dia orang berada, kalau politiknya kuat, kalau uangnya ada. Iya, tapi kalau orang tidak kuat itu semua, uangnya tidak kuat, politiknya, orang miskin, hak asasinya dilanggar. Itu pendapat dari Pak Abdullah Sewang ya? Seperti pengambilan perampasan tanah. Itu hak asasinya orang imam tidak ada harganya. Kalau dia tidak kuat, kalau dia orang miskin. Jadi kalau menurut Pak Abdullah Sewang, keterpenuhan hak asasi manusia seseorang ini tergantung dari kekuatan dananya. Itu yang Anda lihat selama ini, Pak Abdullah Sewang. Kekuatan dananya dan politiknya. Oke. Iya, kalau dia kuat. Tetapi kalau itu yang tidak ada, hak asasinya terbuang-buang, tidak ada artinya itu Pancasila yang kelima. Jadi kalau di momen Hari Hak Asasi Manusia Sedunia di 10 Desember saat ini, apa harapan Anda, Pak Abdullah Sewang? Semoga pemerintah menghargai setiap manusia yang mempunyai hak asasi. Iya. Oke. Supaya mereka kasihan kita aman semua. Amin. Karena hak asasinya orang dilanggar, tidak dia baikan, berarti hilang hak kemerdekaannya. Oke. Itu saja, Pak Abdullah Sewang. Hak asasi itu hak kemerdekaan. Iya. Saya kira itu masukan saya. Ya, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar. Sebentar kami masih akan mengundang jaringan telepon Anda kembali mendengar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Sesaat lagi pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eyes. I never dreamed
berikan diriku, kau takkan kembali. Ku meniti pelangi dan ku arungi misteri, tanggalkan mimpi. Ku ingin mencari kedamaian yang abadi di hati ini. Ku
seluruh warga Sulawesi Selatan ataupun warga yang kemudian mungkin melalui pelabuhan atau melalui bandar kemudian mereka memiliki PCR positif ketika pengecekan kemudian dia bisa isolasi, ya bisa langsung kita merujuk ke telemedicine, Halo Dokter, websitenya atau call centernya ada, atau langsung ke rumah sakitnya supaya bisa mendapat rujukan langsung ke sini supaya tetap dibawa pengontrolan tenaga nakes kita baik dokter spesialis, dokter dan tenaga paramedik. Himbauan saya kepada masyarakat, ayo kita vaksin, kita kebut vaksin untuk membentuk herd immunity, kekebalan kelompok. Paling tidak dengan vaksin satu upaya untuk menghindari daripada segala sesuatu yang memungkinkan kita ketika COVID yang kita tidak doakan itu kita bisa lebih baik kondisi imun dan juga bisa lebih protek terhadap penyebaran ini dan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ya. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Desember 2021. Dan kembali kami menantikan dengan telepon Anda di line telepon kami di 0821 3333 9440 pendengar. Dengan topik kita di pagi hari ini, sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan? Ada pro dan kontra ya, ada yang sudah mengatakan terpenuhi, ada juga yang merasa saya belum terpenuhi hak asasi manusia saya. Kalau komentar Anda seperti apa, saya nantikan dari telepon Anda. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari Pak Wahyu yang ada di Goa. Ya. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung komentari topik kita ini Pak Wahyu. Sudah terpenuhikah hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan menurut Pak Wahyu? Kalau dibilang terpenuhi di berbagai aspek kehidupan sih belum. Belum. Tapi yang terpenuhinya kalau dilihat dari kacamata Anda seperti apa? Salah satunya sekarang ini karena kita harus divaksin. Oh, kembali lagi soal vaksin ya. Ya, itulah kemana-mana harus punya kartu vaksin apa segala macam. Dosis 1 dan dosis 2. Itu kan kita punya hak asasi manusia, hak asasi itu. Bisa menolak dan bisa mau menerima untuk divaksin ya. Ya, itulah itu sudah terlenggut dengan adanya vaksin. Ya, kemana-mana harus punya ini, punya itu segala macam. Ya, jadi kebebasan kita, misalkan kita mau pergi ke suatu tempat, pergi ke terkendala ke sanak famili atau apakah, ya kebebasan kita untuk ke sana terenggut dengan adanya ini persyaratan yang macam-macam lah. Ini contoh sederhananya ya Pak Wahyu ya. Ya, contoh sederhananya itu kebebasan kita, hak kita terenggut. Tapi kalau yang lain, hak untuk mendapatkan pendidikan terpenuhi. Kesehatan juga, karena adanya juga sebagai berbagai macam kisah apa segala macam kita juga sudah terpenuhi. Jadi kalau umpama dibilang semua aspek belum, ya kan, belum terpenuhi. Belum merata ya. Ya, tapi yang paling nampak saat ini ya itulah hak kita terlenggut dengan adanya vaksin. Yang paling nyata di hadapan langsung ini, terpampang nyata. Di hadapan kita ini kita punya hak terlenggut sama dengan adanya vaksin, karena kita kemana-mana harus punya vaksin segala macam. Masuk ke kantor ini harus punya ini apa segala macam. Nah, jadi itulah salah satu hak kita yang terenggut dengan adanya corona ini, ya kan? Jadi secara tidak langsung ini virus corona merenggut hak asasi kita. Oke. Karena sebelum ada corona ya kita bebas. Karena kalau dibilang hak asasi, sekarang kita kan hidup dalam negara merdeka, ya kan? Kita mau kemana saja boleh. Cuma karena adanya corona ini ya sama dengan kita dijajah. Karena masuk mall harus punya kartu vaksin. Pergi naik pesawat harus dia macam-macam lah. Harus ngeluarin duit. Jadi harapannya Pak Wahyu di momen Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada hari ini 10 Desember? Ya, dipertimbangkanlah segalanya itu. Jangan terlalu memaksakan orang. Sama dengan saya punya keluarga nih yang mau naik pesawat ini. Saya punya kakak yang mau ke Bali. Tidak boleh dulu karena harus divaksin dulu. Harus swab apa segala macam lah. Kalau itu bisa dipertimbangkan.
dipertimbangkan saja. Baik. Supaya jangan terlalu banyak persyaratan untuk mempertemukan sebuah keluarga. Tetapi persyaratan itu sebenarnya demi kebaikan kita bersama. Betul, demi kebaikan kita. Tapi terlalu kayaknya kok demi kebaikan ya jangan terlalu ribet lah persyaratannya. Oke. Karena semuanya butuh dana aja. Kalau nggak ada uangnya, bagaimana? Ini nih? kayaknya senada dengan pendapat Pak Abdullah Sewang tadi ya. Ya itulah. Coba semuanya gratis, enak. Sama dengan vaksin. Itu kita punya hak terpenuhi. Tapi kalau harus bayar sekian, jangka waktu sekian, itu kan kita punya hak sudah terenggut. Baik. Kecuali gratis ya, hak aksesi kita terpenuhi. Seperti itu. Oke. Jadi kan terlalu ribet. Jadi kalau dibilang terpenuhi segala aspek belum. Belum ya? Mungkin seperti itu Mbak Arti. Iya, terima kasih kalau begitu Pak Oke, Wahyu yang salam ada di sehat Goa. selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Wahyu yang ada di Goa berbicara tentang pemenuhan hak asasi manusia. Memang sebagian sudah terpenuhi, tetapi ada beberapa hal yang dikategorikan ini sama sekali tidak tercover atau tidak terpenuhi ya. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentarnya di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, yang juga sudah berpartisipasi bergabung lewat live komen kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar ya. Pak Saki Samsu, selamat pagi untuk Anda. Ada juga Bapak Asroy Rahman Bandu, terima kasih juga sudah bergabung di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Dan sebentar pendengar, di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah kembali kita akan bahas seputar hak asasi manusia di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, yang mengangkat topik seputar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dan akan bersama dengan narasumber ini ada Bapak Haris Hasar selaku aktivis HAM dan juga Bapak Dr. Sarudin Daming, mantan komisioner HAM, dan sebentar akan dipandu oleh rekan kami Alfianus Baka ya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tak ingin kau katakan cinta, ku tak ingin kau terlena, ku tak ingin semuanya jadi percuma, hatimu pun akan kecewa. Ku tak ingin kau diam membisu, tak ingin kau terbelenggu, ku tak ingin kau pergi jauh dariku. Biarlah di antara kita hanya teman saja, penuh canda tawa ceria. Bebaskanlah, lepaskanlah hatimu, lupakanlah semua rasa cintamu yang pernah ada. Bebaskanlah, lepaskanlah anganmu, biarkanlah kita saling terbuka berbagi rasa. Aku tahu perasaanmu